Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saat ini teman saya masih tinggal di rumah mertua. Setiap hari dia merasa tidak tenang karena mertuanya itu selalu ikut campur soal urusan rumah tangganya. Untuk minta pindah, dia nggak berani karena takut suaminya marah dan mertuanya tersinggung. Baiknya bagaimana ya Pak Ustadz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih pertanyaan semua calon mantu perempuan sih Pak Ustadz ya. Dari mulai dia udah mulai mau nikah sampai mungkin menjalani rumah tangga sampai akhirnya katanya terjebak tinggal di komplek mertua indah. Ini gimana Pak Ustadz ya? Saudara-saudara, para pemirsa Net TV yang saya cintai, buat suami dan istri ketika merajut biduk rumah tangga, janganlah ada lagi dikotomi antara orang tua dan mertua. Karena buat sepasang suami istri, orang tua kandung ya orang tua, mertua ya sudah jadi orang tua. Maka yang pertama, janganlah lagi ada perbedaan antara mertua dan orang tua. Dua-duanya orang tua kita juga. Yang kedua, karena pemahamannya adalah kemudian orang tua kita juga, perlakukan mereka, berbaktilah kepada mereka, karena memang mereka berdua sudah jadi orang tua kita. Berbakti selama tentu dalam koridor syariat agama. Ketika melenceng dari ajaran agama, ya nyuwun sewu, mohon maaf, ndablek saja. Ndablek itu artinya masukin kuping kanan, keluarin kuping kiri. Mungkin karena itu sering terdengar istilah hati seorang istri yang tinggal dengan mertua itu harus sekuat baja. Nah, itu persoalannya. Ketika dia tidak lagi menganggap mertua orang lain, tidak lagi menganggap mertuanya orang lain, tapi dia anggap mertuanya orang tua sendiri, nilai-nilai itu yang dia tahan, yang dia kemudian dalam kondisi seperti itu, dia menganggap mertuanya adalah orang tua, dia berbakti, dia tahan, dia pendam, dia tetap berlaku baik kepada orang tuanya tersebut. Nilainya ibadah Mbak Rama. Nilainya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan Allah tidak buta, tidak tuli, akan diberikan tempat yang tinggi, rezeki yang mengalir, yang diberikan Allah lewat jalan dari suaminya. Karena itu perlakukan mertua sebagai layaknya orang tua kandung sendiri dengan berbakti. Jangan lagi kemudian ngedumel, lalu merasakan stres yang berkepanjangan. Sebab kalau rumah tangga dijalaninya seperti itu, tentu berpengaruh kepada bagaimana fungsi suami istri nantinya. Tentu akan melahirkan percekcokan yang panjang. Tetapi anggaplah ini sebagai sebuah ujian. Seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun itu mertua ya, tapi sudah tidak ada lagi dikotomi. Berbakti kepada kedua orang tuanya, itu semua nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Ustadz, biar adil nih, Pak Ustadz harus memberikan wejangan supaya adil nih Pak Ustadz ya. Suami harus melakukan hal apa biar istrinya juga tetap tenang, tetap kuat, hidup di perumahan mertua indah itu. Betul. Ya. Seorang suami hendaknya harus peka terhadap apa yang dialami dan dirasakan oleh istrinya. Baik itu terucap oleh istrinya maupun lewat gestur tubuh. Hendaknya seorang suami harus punya kepekaan. Bukankah pasangan belahan jiwa buat yang lainnya? Asik nih bahasa nih. Karena itu suami harus peka. Ketahuilah hai para suami, istrimu adalah belahan jiwa buat kamu. Dia juga ingin seperti istri-istri yang lainnya. Karena itu mohonlah kepada Allah, kemudian bekerjalah dengan giat, sabar dan tekun. Carilah rezeki halal yang banyak, buatkan
istrimu tempat yang layak, bukan yang bagus ya, bukan yang mewah. Buat apa mewah kalau boleh korupsi misalnya? Tapi mendingan mewah boleh hasil sendiri yang halal tentu. Kemudian ketahuilah istri kita itu pengen juga dia menata rumahnya sendiri, dia menata perabotannya sendiri. Jadikan keinginan istri kita itu semangat yang membawa kita, membangkitkan kita semangat untuk lebih bekerja giat lagi mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, sambil memberikan pemahaman kepada istri. Nah, kalau di Islam nih Pak Ustadz ya, tinggal dengan mertua atau kemudian terpisah itu diatur apa tidak? Lebih baik yang mana? Kalau memang suami sudah mapan dan sudah bisa untuk memberikan tempat sendiri untuk keluarganya, dalam hal ini anak istrinya, disarankan untuk pisah rumah, pindah rumah. Karena biar bagaimanapun, itu tadi saya katakan, para suami ingatlah, istrimu itu ingin nata barangnya sendiri, ingin menata perabotannya sendiri, ingin menata rumahnya sendiri. Karena itu wajar, manusiawi. Maka kalau memang rezeki sudah ada, ekonomi sudah mapan, ya sebaiknya pisah rumah. Lain soalnya Mbak Rama. Misalnya orang tua tinggal sendirian. Kalau pindah rumah, tentu orang tua akan sendirian di rumah tersebut. Kasihan. Nah, sebaiknya jangan pindah kalau kondisinya seperti itu. Karena biar bagaimanapun kewajiban anak, khususnya anak laki-laki terhadap orang tuanya, jangan sampai ditinggal seperti itu. Wallah. Nah, itu dia. Pokoknya apapun permasalahannya, apakah itu permasalahan keluarga atau mungkin masalah pekerjaan, ya kalau bisa kita pasrahkan saja gitu ya Pak Ustadz ya. Harus bahkan ya, jangan sampai kemudian kita terjebak dalam stres atau depresi. Betul. Nah, ini ada sebuah kisah yang memilukan Pak Ustadz. Jadi seorang ibu dan juga seorang paman tewas di tangan seorang anak akibat depresi. Kita akan bahas kisah ini usai jeda. Jangan kemana-mana sahabat Dikna.